Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri, Fulamir Atumafiro, dan rekan saya Nurul Aziza. Di sini kami akan menjelaskan mengenai marketing mix 4P tentang produk handphone atau ponsel Samsung dan Nokia. Sebelumnya, apa sih marketing mix itu? Marketing mix adalah sekumpulan variabel yang digunakan untuk meraih tujuan bisnis. Pada dasarnya ada 4 variabel, yaitu produk, price atau harga, place atau tempat, dan promosi yang dikenal sebagai 4P. Namun, dengan seiring perkembangan konsepnya, marketing mix tidak hanya dikenal sebagai 4P, tapi juga 7P. 3 variabel baru antara lain adalah physical evidence, people, dan process. Fungsi dari marketing mix sendiri adalah untuk membantu merumuskan strategi pemasaran yang efektif. Dengan demikian, kita bisa mengkomunikasikan produk kita kepada target pasar yang tepat dan dengan pesan yang sesuai. Sebelum membahas mengenai analisa marketing mix produk ponsel Samsung, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai profil produknya. Ponsel Samsung diproduksi oleh Samsung Electronics yang merupakan perusahaan elektronik multinasional asal Korea Selatan yang berkantor pusat di Suwon, Korea Selatan. Perusahaan ini merupakan anak perusahaan unggulan dari Samsung Group yang telah menjadi salah satu perusahaan teknologi informasi terbesar di dunia. Samsung Electronics pertama kali meluncurkan ponsel Samsung pada tahun 1988 untuk pasar Korea Selatan. Sedangkan untuk ponsel pintar Samsung Galaxy pertama kali diluncurkan pada 29 Juni 2009 di pasar Korea Selatan dengan nama Samsung Galaxy 17500. Dan di tahun 2010, Samsung telah menjadi salah satu vendor terbesar dalam pasar telepon dan ponsel smartphone, termasuk produk-produk Samsung Galaxy-nya. Analisa marketing mix 1. Produk. Samsung lebih memilih menciptakan produk-produk yang high-end dan berkualitas tinggi, yang tentu saja menawarkan stylish best practice. Samsung juga selalu memberikan berbagai macam inovasi terbarunya setiap tahun. Sebagai contoh, di tahun 2020 banyak sekali berbagai macam game online yang digandrungi oleh masyarakat, seperti Mobile Legends, PUBG, dan lain sebagainya. Samsung merilis Samsung Galaxy A71 dan Samsung Galaxy A51 yang dikhususkan untuk para gamers. Dan salah satu inovasi di tahun 2021, Samsung merilis dua ponsel lipat, yaitu Samsung Galaxy Z Fold 3 dan Samsung Galaxy Z Flip 3 yang disambut hangat oleh pasar. 2. Harga. Samsung lebih menekankan kepada kualitas produk, sehingga harga ditentukan pada kualitas masing-masing produk itu sendiri. Ada yang mahal dan ada yang lebih murah untuk pasar menengah ke bawah. Dan apabila dibandingkan dengan merek-merek lainnya, Samsung dikenal dengan harga yang lebih mahal. Meskipun begitu, masyarakat Indonesia tidak pernah meragukan kualitasnya. Berikut ini adalah harga-harga produk Samsung di beberapa platform toko online. 3. Tempat. Samsung akan membuka anak perusahaan di negara yang bersangkutan serta dengan menggunakan sole agen importer. Samsung mendistribusikan produk-produknya melalui outlet-outlet distributor, gerai resmi, atau pameran teknologi. Selain itu, banyaknya inovasi, keunggulan, dan kecanggihan produknya menjadi kekuatan dan menjadi brand image yang menjadi daya jual kepada masyarakat. Sehingga produk Samsung banyak dicari yang membuatnya juga mudah ditemui di counter-counter HP. 4. Promosi. Strategi promosi Samsung dibilang cukup menjanjikan. Untuk setiap produk-produknya yang akan diluncurkan, Samsung akan mengajak reviewer, media untuk diundang secara khusus tentang produknya.
Dan yang paling menonjol dalam promosi Samsung adalah dengan menggunakan media iklan yang bisa kita temui, seperti televisi, internet, sosial media, papan reklame, dan menjadi sponsor pada event-event tertentu. Selain itu, Samsung juga pernah menggunakan bintang-bintang K-pop yang sedang booming sebagai brand ambasadornya, seperti Blackpink dan BTS. Nah, sekarang saya akan menjelaskan kenapa saya memilih produk Samsung sebagai produk yang laris. Dikutip dari kompas.com, Samsung telah merilis laporan finansial terbarunya pada kuartal 4 tahun 2021. Samsung mencatat kenaikan pendapatan revenue sebanyak 24% dibanding periode yang sama di tahun 2020. Menurut Samsung, ini dipicu oleh bisnis berbagai produk. Salah satunya adalah bisnis smartphone atau mobile experience (MX). Dari total pendapatan sekitar 911 triliun pada kuartal 4 tahun 2021, bisnis MX sendiri mencatat pendapatan sekitar 329 triliun. Produk ponsel lipat Samsung Galaxy Z Fold 3 dan Flip 3 disebut sebagai salah satu penyumbang terbesar dalam bisnis mobile. Dilansir dari Sam Mobile, firma analis display supply chain konsultan menyebut pada bulan Desember tahun 2021, Samsung telah memproduksi sekitar 1,4 juta unit ponsel lipat dan menyebut Samsung Galaxy Z Flip 3 menjadi ponsel lipat paling sukses dengan volume produksi hampir 1 juta unit. Selain itu, dikutip dari CNBC Indonesia, analis mencatat pengiriman smartphone di seluruh dunia mengalami penurunan. Dalam laporan terbaru menurun hingga 11% pada kuartal 1 tahun 2022. Dalam laporan yang sama, Samsung memimpin pasar dengan 24%. Angka itu naik dari 19% pada kuartal 1 tahun 2021 lalu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nurul Aziza akan menjelaskan bagaimana saya memilih produk Nokia sebagai barang tidak laku. Di sini saya akan menjelaskan sedikit profil perusahaan dari Nokia. Nokia pada tahun 90-an mengalihkan fokusnya kepada infrastruktur komunikasi berskala besar, pengembangan teknologi dan juga pemberian lisensi. Pada tahun 2001, Nokia meluncurkan ponsel pertama yang telah build kamera, lalu Nokia 760 dan Nokia 3605. Perusahaan yang didirikan pada tahun 1856 di Espoo, Finlandia ini sempat mengalami krisis pada tahun 90-an. Namun CEO yang baru pada saat itu, Jorma Oil, memutuskan bahwa memfokuskan kepada telepon seluler dan jaringan telkom. Dan hasil pada pertengahan 90-an, Nokia menjadi nomor 1 pada era itu. Saya akan menjelaskan tentang analisis marketing mix untuk ponsel Nokia. Tadi sudah diterangkan oleh Mbak Fulan tentang analisis marketing mix. Sekarang saya akan langsung menjelaskan tentang analisis marketing mix pada ponsel Nokia. Yang pertama yaitu produk. Produk Nokia dibuat disesuaikan dengan kondisi lokal, khususnya regional version. Hal tersebut akan memudahkan pihak Nokia untuk mengembangkan networknya karena bisa menyesuaikan dengan keinginan konsumen. Selain itu, setiap menerbitkan produk baru, Nokia memberikan produk yang selalu inovatif dari model, fitur, aksesoris yang telah dirancang dengan matang dengan melakukan berbagai research untuk mengembangkan produknya. Yang kedua yaitu harga. Perusahaan besar pada saat ini
menetapkan harga yang dilakukan cenderung disesuaikan dengan kurs mata uang negara yang ditempati. Begitu pula dengan Nokia. Nokia lebih menyesuaikan harga produknya dengan kurs mata uang yang setempat. Selain itu, Nokia melakukan penetapan harga citra dan harga bantu produk dari awal dikeluarkan produk Nokia. Sudah menetapkan untuk membangun image. Langkah yang dilakukan oleh Nokia dengan menetapkan harga yang cukup mahal sudah tetap tepat karena Nokia juga memberikan fasilitas yang sepadan dengan harga yang ditetapkan. Selanjutnya yaitu tempat atau place. Perusahaan Nokia yang terletak di Espoo, Finlandia juga menyertakan distributor melalui 5 distributor, yaitu PT Bima Sakti Yusindo Prasada, PT Trimkolsel Citra Wahana, PT Prasarta Horindo, PT Erjaya Swasembada, dan PT Intouch. Untuk menunjang aktivitasnya, Nokia juga mendirikan outlet-outlet yang beragam meliputi Nokia Property Dealers atau NPD, Nokia Professional Center atau NPC, dan Nokia Sales and Care Center yaitu NCC. Selanjutnya yaitu promosi. Nokia memiliki beberapa cara promosi untuk produknya. Di antara lain yaitu Nokia telah memiliki situs web yaitu www.com/games yang menyediakan berbagai macam games untuk para konsumen yang suka bermain games di ponsel Nokia. Selain itu, Nokia juga menggunakan metode promosi seperti setiap produk memiliki kategori tersendiri untuk setiap penetrasi. Seperti halnya kategori fashionable, artinya produk yang dibuat untuk orang-orang fashionable, yaitu yang selalu mengikuti perkembangan teknologi dan cenderung berganti-ganti produk ponsel. Biasanya produk ini untuk kalangan high class dan juga dibuat untuk masyarakat kelas bawah yaitu low class dan tentunya memiliki fasilitas yang berbeda. Nah, sekarang saya akan bahas mengapa saya memilih produk Nokia sebagai produk tidak laris. Karena pada era 90-an dan 2000-an mengalami peningkatan produk elektronik yang pesat. Bahkan Nokia pada era itu pernah dikatakan sudah pantas menyandang market leader untuk pasar telepon seluler. Namun seiring berkembangnya zaman dan teknologi semakin canggih, Nokia mulai mengendur saat Apple mulai mengenalkan iPhone pada tahun 2007 dan pada akhir tahun 2013 CEO Nokia telah menyatakan bahwa dia mengatakan bahwa kita tidak melakukan kesalahan apapun, tapi entahlah mengapa kami kalah. CEO Nokia berkata seperti itu pada saat mengumumkan akuitansi Nokia oleh Microsoft. Lantas apa yang menyebabkan Nokia bisa seperti itu? Tentu ada banyak faktor yang mempengaruhi dan beberapa peneliti menyorot 3 hal utama diambil dari Kompas.com. Peneliti mengatakan ada 3 hal utama dari internal perusahaan, yakni kualitas teknologi yang kalah dari Apple, organisasi jajaran manajer, dan lemahnya visi manajer. Di sini kita dapat ambil kesimpulan kenapa produk Samsung bisa laris dan Nokia tidak. Samsung memiliki banyak inovasi yang sesuai dengan apa yang sedang dicari oleh masyarakat. Sebagai contoh, tahun 2020 banyak sekali game online yang sedang digemari. Samsung merilis Samsung Galaxy A51 dan Samsung Galaxy A71. Selain itu, keunggulan dan kecanggihan produknya menjadi kekuatan dan menjadi brand image yang menjadi daya jual kepada masyarakat. Sehingga produk Samsung banyak dicari. Sedangkan Nokia memiliki kualitas teknologi yang mulai mundur saat Apple mulai mengenalkan iPhone tahun 2007 silam. Meskipun Nokia menggebrak pasar ponsel melalui sistem operasi Android, tidak banyak konsumen yang terbujuk refresh dari Android Nokia. Meski label Nokia sudah mendunia, belum lagi organisasi jajaran manajer dan lemahnya visi manajer. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan dan salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.